Saat itu saya masih berada di zona nyaman, perdagangan. Kalau Adinda ketemu dosen-dosen yang pintar-pintar itu. Selamat datang kembali di segmen kita yang nggak kalah seru pastinya ya, yang ditunggu-tunggu nih, yaitu Jagoin UKM, jago bisnisnya, ngalir cuannya. Oke, luar biasa nih. Nah, kita kali ini kedatangan dari sosok yang sangat inspiratif sekali di pagi hari ini ya, yaitu merupakan produk dari yang sering banget nih kita temui di mana saja dan kapan aja nih biasanya gitu ya, yaitu dengan bakso baja. Nah, unik sekali nih namanya teman-teman semuanya ya. Ternyata di balik bakso baja ini ada cerita panjang ya tentang keberanian dan juga konsistensi dari seorang yang tak kenal lelah nih ya gitu ya, bersama Bapak Hidayat sudah hadir di sini. Halo, selamat pagi Bapak. Pagi, Kak. Luar biasa. Bapak boleh perkenalkan diri dulu ke Baik. teman-teman semuanya, silakan. Halo semuanya, selamat pagi. Salam sehat untuk semuanya. Saya Hidayat, sering dipanggil dengan Pak Baja karena jualannya adalah bakso. Oke, sering dipanggil di akrabnya Bapak Baja ya Baja. gitu ya. Kenapa nih? Ada filosofi apa nih kalau boleh tahu? Baja itu kepanjangan dari bakso Jawir. Saya dari Jawa. Dan dulu teman-teman kantor itu, saya kan kantornya di Gatot Subroto ya. Nah, mereka panggil aku Jawir-Jawir begitu. Kenapa namanya sekarang ini menjadi bakso baja gitu? Nah, apakah diambil dari nama tersebut panggilan atau ada filosofi lain lagi nih Pak? Filosofi lainnya, bisnis ini, usaha ini saya bentuk ketika COVID-19 muncul di 2020 kalau nggak salah ya. Saat itu saya masih berada di zona nyaman, terus berita-berita berseliweran, nggak ada kejelasan. Akhirnya aku beranikan diri untuk menciptakan sesuatu yang ada di rumah tanpa harus beli alat-alat produksi yang mahal-mahal gitu. Oke, jadi masih benar-benar sendiri ya, manual Betul, gitu ya Pak manual ya gitu. banget. Nah, jadi dulu pertama kali jualan itu apakah dari warung kecil langsung gerobak atau langsung ruko nih Pak kalau boleh tahu? Aku berawal dari gerobak ya. Jadi bikin bakso ini aku bawa ke kantor karena saat itu kita sempat mengalami yang half day working ya. Jadi kerjanya separuh hari. Terus separuh lagi WFH. Nah, ketika aku nyoba ini, aku bawa ke tempat aku kerja, aku bagi ke teman waktu makan siang gitu, kok testingnya katanya enak gitu. Nah, tentunya dari mulut ke mulut ya, tetangga juga sudah mulai tahu ada bakso baja di sekitar dia. Ada nggak sih rasa takut gitu atau rasa ragu gitu untuk menjual bakso gini kan? Karena bakso ini kan banyak sekali loh Pak gitu, banyak sekali gitu, dan saingannya tuh banyak sekali. Nah, kira-kira semangat apa sih yang ada dalam Bapak gitu untuk semangat terus usaha ini Pak? Baik, tentu sebagai pemula, untuk memulai sesuatu itu ada ketakutan yang sangat-sangat besar, Kak. Takut untuk memulai, takut nggak bisa jualannya habis, takut nggak laku dan macam-macam. Saat itu di kita tidak semarak ini. 2020 mungkin orang hanya sebatas WA saja ya. Nah, tapi sosok bidadariku ini yang selalu mensupport saya, coba aja gitu, karena memang dia yang chefnya. Oke, jadi saya marketingnya. Oke, luar biasa ya. Jadi nggak hanya support dari teman-teman aja, Betul. ternyata support seorang istri ya, gitu, sangat mendukung sekali gitu ya, luar biasa. Romantis banget nih Pak. Luar biasa ya, karena dukungan seorang istri juga jadi Bapak bisa berani gitu ya gitu. Nah, kira-kira setelah walaupun sudah disupport istri nih, pasti kan masih ada keraguan lagi nih Pak. Yes. Nah, apa hal yang Bapak lakukan saat itu? Dalam diri saya harus afirmasi singkat ya, bismillah. Cobain dulu. Dulu ada yang toko sebelah itu kan ada jargonnya, coba aja dulu. Nah, saya coba aja dulu. Saat itu saya di zona aman. Kalau memang
usaha ini nggak berhasil, saya akan ganti lagi. Ya kan, masih ada zona aman, masih Hmm. ada pendapatan bulanan yang settle ya. Jadi nggak apa-apa, nggak ada untung, nggak ada ruginya kalau dicoba sekarang. Kalaupun rugi, saya masih ada bulanan, ya nggak. Jadi Haniku ini selalu mensupport, coba nanti kalau ada kritikan yang nggak membangun ya kita introspeksi diri, kita perbaiki. Oke, berarti intinya tetap positif terus ya Yes. dalam Walaupun ada membuat keraguan usaha. ini, tetap kita harus pura-pura tegar, Tegar gitu ya, pura-pura luar biasa. kuat. Betul betul, tapi memang setuju Pak gitu ya, di tengah banyaknya keraguan itu Yes. harus kuat dari diri sendiri juga Betul. berarti ya Pak ya, luar biasa gitu. Nah ini saya penasaran juga nih Pak, di tengah banyak maraknya bakso di Indonesia gitu ya, apalagi di Tangerang juga udah banyak sekali, ribuan sekali ya. Apa sih yang membedakan bakso Baja ini dengan bakso-bakso yang lainnya gitu? Baik, bakso baca ini diracik oleh Haniku, oleh bidadari surgaku ini dengan ramuan tradisional dari Jawa. Tentu orang Jawa itu kalau masak itu medok ya. Kalau bahasa Tangerangnya medok jasa, jadi berani bumbu. Sementara semua pemirsa bisa bikin bakso dan jangan khawatir pesaing-pesaing manapun dengan produk yang sama. Tuhan itu menciptakan jari-jari ini dengan beda struktur jarinya. Ada apa itu? Garis-garis yang beda. Itu yang membuatkan siapapun boleh bisa bikin bakso. Tapi rasa tentu akan beda. Begitu Kak. Jadi bakso Baja ini diramu dengan bumbu-bumbu tradisional warisan dari keluarga. Oh Gitu. gitu. Jadi memang sudah turun temurun ya Ya. warisan keluarganya ya. Berarti rempah-rempahnya kuat banget nih Pak Banget, gitu, luar banget, biasa. Nah kalau ada varian-varian yang lain itu seperti untuk di sekarang ini kan variannya udah ada rasa keju, rasa Betul. daging dan juga isi Betul. tetelan atau apa Nah, gitu ya. kekuatan dari bakso Baja ini adalah di tetelannya dan kuahnya yang medok jasa karena rempah-rempah bumbu-bumbunya itu. Dan kami ada banyak varian diantaranya yang ready to eat sama yang frozen. Frozen bisa dinikmati oleh teman-teman saat ini pemasaran kami di Jabodetabek. Jadi yang frozen itu kami sudah siapkan di kemasan yang frozen seperti ini. Itu sudah ada bumbunya, sudah ada lengkap sayur dan macam-macam. Kakak kalau pas di kantor tinggal tuangin air panas saja. Dan bumbunya juga bumbu yang fresh, tidak berupa bubuk dan yang mengandung bahan pengawet enggak. Makanya tidak bisa tahan lama. Oke, kira-kira berapa lama nih tahannya untuk yang frozen itu sendiri gitu? Frozen kalau se-Jabodetabek 3 hari. Hmm, Dan saya pakai pengiriman khusus kalau ke Jabodetabek yang harus menggunakan cool bag. Oke, nah saya penasaran juga nih Pak, berawal dari gerobak ya pastinya ya, itu awal mula ide Bapak untuk bisa packaging seperti ini tuh kapan Pak? Ya, tentunya ketika saya join di UMKM, di situ jejaring sudah mulai kebuka. Memang benar, kalau dulu saya di zona aman, saya nggak ngurusin tetangga kanan kiri, pokoknya saya sudah berangkat pagi, pulang pagi, selesai. Nah, dengan kondisi yang ini barokah dari COVID-19, sehingga saya dulu itu saya pemalu loh Mbak. Kalau Mbak mau bikin aja, aku udah gemeteran berkeringat keluar. Nah, benar. Dan setelah itu, saya dipaksa, kalau saya sendiri introvert kayak begini, mau nawarin barang aja itu saya kadang-kadang maju mundur dan banyak mundurnya. Nah, karena keadaan, the power of kepepet itu, saya harus karena nggak mungkin saya pulang kan saat lockdown besar-besaran itu kita nggak boleh pulang bersama presiden. Betul. Kita mau nyerah sama balik lagi lah ke kampung, nggak bisa karena saat ini nggak boleh ada kegiatan di luar daerah, antar daerah nggak bisa ya saat itu lockdown besar. Jadi mau nggak mau dipepet-pepetin, dipaksa-paksain saya harus bisa untuk sosialisasi dengan teman-teman UMKM. Nah, dari teman-teman UMKM itulah saya mulai sedikit demi sedikit naik kelas. Dari yang kemasan bening, dari yang kemasan plastik, mulai dari tin wall, mulai dari pos bikin dia kebuka pikirannya, kebuka pengetahuan tentang packaging, legalitas dan macam-macamnya. Oh, begini ya usaha itu harus begini ya, begitu. Tidak hanya ngadon saja, jual yang penting laku, enggak ternyata ada strategi untuk naik kelasnya itu kan.
Luar biasa. Jadi karena masuk di UMKM. UMKM gitu, Benar. jadi banyak tahu ya. Oh, Iya. seperti ini ternyata ya. Banyak yang ngingetin gitu Banyak yang loh. ngingetin Ja, juga lu harus gitu. begini. Oke. Ini kan kadang-kadang kritik itu kan ini ya, nyakitin ya. Iya betul. Antara kan paling lu julid sama gue mentang-mentang produkku bagus. Nah, tapi dengan yang nyakitin itu adalah yang kata-kata yang pahit itu membuat obat bagi saya untuk naik kelas. Oh ya, aku perbaikilah cara konsumsinya, cara packagingnya. Kalau middle to low aku pakai yang plastik. Kalau middle to up aku harus pakai tin wall dan lain-lain. Dan harganya juga beda tentunya. Setelah Bapak menemukan usaha bakso baja ini, yang Bapak pikirkan awal itu apakah hanya keuntungan semata atau sekedar mau usaha aja nih Pak? Jujur Kak Dinda, aku mau bertahan. Tidak mau pulang walaupun tabungan semakin hari menipis dan berakhir habis. Aku harus bertahan, dan ketika aku menciptakan produk bakso ini, walaupun nggak laku, yang namanya jualan itu kadang rame, kadang sepi ya. Pas saat sepi itu ada terbesit, udah ganti aja lah produk yang happening yang saat ini. Tapi Haniku bilang, istiqomah aja lah ya, ini aja lah. Kan orang kan kenalnya kita produk bakso. Oh iya juga ya. Dan ternyata memang itu di dunia perdagangan. Kalau Kak Dinda ketemu dosen-dosen yang pinter-pinter itu, memang kontinuitas. Terus keberlangsungan usaha itu memang mau rame, mau sepi, tetap itu dijalanin. Jadi konsis di situ. Insya Allah nanti alam semesta itu akan membuka jalannya dengan sendirinya. Yakin deh. Harus dijalanin. Saya juga pernah ngalami, laku nggak ya? Terus nggak ya? Ya itu tetap selalu ada. Para pengusaha di Indonesia pasti punya pengalaman, rasa seperti itu pasti ada. Ragu, takut. Berarti ada masa di mana Bapak itu ingin menyerah juga ya? Ya pastinya. betul. Kalau boleh tahu diceritakan itu seperti apa Pak? Ketika lockdown rame-ramean itu kan kita sempet tuh nggak boleh jualan sampai malam, sampai jam 7 aja. Bayangin aja kita jualan dapat berapa kalau cuma 3-4 jaman aja. Sementara kan saya keliling, sementara kan customer-customer saya itu kan bisanya datang itu seenak mereka. Mau pagi, siang, malam terserah. Akhirnya dengan kita diskusi dengan Hani, dengan istri, terus akhirnya kita coba pakai platform e-commerce. Saat itu benar Kak, kalau bagi mereka yang di sana yang sudah merasakan di zona aman, pulang pagi, berangkat pagi, terus saldo menambah setiap bulannya, nggak akan kepikiran belajar yang ribet-ribet. Maunya yang instan, maunya yang enak gitu kan. Aku belajar Mbak untuk install GrabFood, ShopeeFood, Traveloka Food saat itu. Udah aku masukin semuanya. Pada saat sepi nggak boleh jualan, lockdown itu kan sampai lari-larian diuber-uber sama PP itu. Nah, kan nggak boleh. Benar-benar kan nggak boleh jualan saat itu gitu. Akhirnya ya alhamdulillah jualan online. Dan dari jualan online lebih banyak pemasukan daripada yang offline-nya gitu.